menyusun rekomendasi pemupukan itu, kalau dari skala perusahaan lah ya, dari skala perusahaan itu yang pertama kita lakukan itu namanya pengambilan sampel daun, pengambilan sampel tanah. Pengambilan sampel daun itu dilakukan setiap tahunnya. Pengambilan sampel tanah itu biasa dilakukan umumnya di perusahaan itu sekali 5 tahun. Itu tetap rutin dilakukan sekali 5 tahun, sekali setahun pengambilan sampel daun, sampel tanah. Terus yang kedua, melihat curah hujan di areal kita itu bagaimana dalam 1 tahun ini, apakah maksimal ataukah kurang. Jadi data-data itu mix ya kan, terkait baru selanjutnya terkait produksi 5 tahun ke belakang bagaimana. Banyak untuk menentukan satu pokok ini atau satu umur tanaman ini, di umur tanaman sekian rata kekurangan atau kebutuhan unsur hara yang dibutuhkan itu berapa gitu. Jadi data-data pendukung yang kita butuhkan itu atau kita compare itu memang banyak. Silakan Pak Peter tanggapannya. Ya benar, kalau untuk dia kan pembuatan rekomendasi pupuk itu kan formulanya ada, ya kan. Nah kalau dari skala perusahaan itu cukup lengkap lah saya rasa. Bahkan pun sampai analisanya itu mulai dari kita ini udah masuk rekomendasi pupuk nih, udah ngejar semua dalam 1 tahun dia pencapaiannya sudah 100%, tapi tanamannya kok masih kuning, ya kan. Nah itu kita perlu ambil sampel tanah khusus sama sampel daun. Apakah di tanah dia sebenarnya tersedia, tapi di tanaman dia tidak tersedia, berarti ada masalah di tanahnya. Nah biasanya di tanahnya itu juga melihat nih presentasi tanah itu kan cuma 3, pasir, liat, debu. Presentasi liatnya sangat tinggi pun nggak bagus, perlu treatment. Presentasi pasirnya sangat tinggi pun juga nggak bagus, perlu treatment. Jadi dia biasanya harus seimbang. Maksudnya itu presentasi liat, pasir, dan tanah perusahaan udah sampai ke sana kan. Tapi kalau skala petani yang mungkin lingkupnya kecil, ya agak sulit ke situ. Makanya pembuatan rekomendasi pupuk formula yang tepat untuk petani itu biasanya, ini kita bicara dalam keadaan tanaman itu normal ya, itu pakai nutrient imbalance saja yang kayak dijelasin Pak Aus tadi. Jadi melihat ini track record produksi dalam 5 tahun, berapa rata-rata dia keluarkan, segitu juga yang kita kembalikan ke tanaman. Terus kita tambahkan juga untuk vegetative growth-nya, karena vegetative growth itu selain dia pada saat awal tanam, bahkan pun sampai di pembibitan itu kan udah ada porsinya, nutrisi yang dia butuhkan untuk pertumbuhan vegetatif. Nah itu jangan juga lupa kita tambahkan. Ditambah lagi yang terakhir tadi, persentase penguapan kalau kita mau konversi dia ke kilogram per pokok per tahun. Makanya yang paling simpel itu sebenarnya di situ, nutrient imbalance. Tapi kalau analisa lebih jauh lagi ya harus SSU, LSU biar ketemu kilogram per pokoknya. Karena bicara pupuk ini memang simpel, tapi rumit kan gitu. Rumitnya itu setelah kita aplikasi kadang udah banyak juga kita masuk nih 10 kg per pokok per tahun, tapi tanaman kok gini aja bentuknya, masih kuning aja kan gitu, gejalanya masih keluar juga. Makanya di situ yang perlu kita lakukan itu di situ. Makanya ada istilah pupuk itu harus tepat, bukan dia banyak ataupun sedikit, tapi tepat, optimal sehingga tanaman itu bisa menyerap. Mungkin itu Pak Os.